Di Google Meet ini gimana cara rekamnya ya? Sebentar. Base. Oh, nggak ada. Tak rekam pakai software yang lain aja. Oke, oke, sudah. Bisa, boleh dimulai kok. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Jadi kesibukan kota kadang membuat manusia ingin menitipkan dirinya untuk mencari ketenangan. Di mana ketenangan itu bisa didapat, manusia seringkali mengelupikan dirinya itu untuk melihat keindahan-keindahan alam, seperti keindahan burung-burung yang bermigrasi ke sana kemari. Gitu. Sebelum kita melanjut lebih jauh menjelaskan tentang konsep kita, perkenalkan dulu, kami dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya Iwan, dan ini tim kami, Chandra, Rizky, Brenda, dan Aris, Aji, Ajinya nggak ada. Dan kedua mentor hebat kami, Pak Widi Cahya dan Pak Hendro Yantoro. Burung liar. Burung liar pertama yang kami dapatkan dalam mendesain ini adalah kita melihat dari kebiasaan dari burung liar. Burung liar itu akan terbang ketika berada atau melihat manusia di dekatnya. Kenapa? Karena burung liar itu cenderung menganggap manusia sebagai ancaman mereka. Jadi ketika ada manusia dekat dengan burung-burung, mereka akan terbang menjauh. Jadi permasalahannya bagaimana caranya agar burung tersebut tidak menjauh. Agar burung-burung tersebut tidak menjauh, kami mengusung dua buah kata, yaitu dua konsep besar, yaitu quiet dan hidden, di mana tenang ini dimaksudkan agar burung-burung itu tidak langsung pergi ketika kita berada di dekat mereka, dan hidden ini adalah untuk kita bersembunyi agar burung-burung tidak mendapati kita sebagai ancaman dari mereka. Ketika dua kata ini kita gabungkan, kita akan mendapatkan sebuah kata yang kami beri nama kamuflase, berkamuflase. Jadi konsep utama kami adalah berkamuflase, di mana bangunan ini akan mengkamuflase manusia yang menggunakan platform ini agar burung-burung tidak terbang menjauh. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pemilihan site. Pemilihan site kami di Nansia Berpark ini berada di atas jembatan yang dikelilingi oleh banyak pepohonan. Dimaksudkan agar platform ini nantinya bisa menjadi berfungsi untuk tetap mengamati sekelilingnya, view-nya secara 360 derajat. Berikutnya ada kami bagi ke dalam 4 bagian konsep dari kamuflase ini. Kita pecah ke 4 bagian konsep. Yang pertama, konsep massa. Kedua, konsep selubung. 3, fitur dan fungsi. Dan keempat, strukturnya. Yang pertama dari maaf, ininya kata-katanya jadi berbeda semuanya. Pokoknya intinya dari konsep massa. Beban massa yang kita buat itu bermula dari tor, di mana tornya itu luasannya adalah 4x4, lalu kami langsung extrude atas dan kami smooth agar mendapatkan bentuk yang lebih organik. Lalu kita masukkan dua fungsi utama dalam massa ini, kita bagi ke dalam dua sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah, di mana nantinya sisi atas akan berfungsi sebagai tempat burung-burung bertengger, dan bawah tempat untuk manusia bertengger, tempat manusia untuk melihat burung-burung. Lalu kemudian kami masukkan beberapa bentukan-bentukan sehingga terjadi nanti bentukan yang seperti ini. Selanjutnya kami akan jelaskan seperti ini. Lalu fungsi bagian atas itu difungsikan sebagai tempat burung bertengger. Kenapa? Karena kita mengambil dari di Nansia Bird Park ini, ternyata setiap tahunnya lebih dari 100.000 burung dan 140 spesies itu bermigrasi setiap bulan Desember setiap tahunnya ke Nansia Bird Park ini. Jadi kami memandang ini sebagai sebuah
kelebihan di mana burung-burung itu nanti diusahakan bisa bertengger di platform kami sehingga manusia bisa melihat lebih dekat. Seperti itu. Selanjutnya di gubahannya sendiri, gubahan yang paling bawah kami bentuk seperti bentuk dom. Seperti bentuk dom itu fungsinya agar manusia bisa menikmati secara 360 derajat ke arah manapun. Dan kami membuatnya itu seperti kisi-kisi, jadi manusia bisa mengintip dari dalamnya. Dan ini konsep anginnya karena di sana itu sangat mungkin terjadinya angin topan, jadi kami membuat struktur yang kuat dengan tetap melubangi bagian-bagian dari fasad ini, dari bagian bangunan, sehingga angin tetap bisa masuk dan bangunan tetap bisa bernafas. Lalu dari kanopinya, dari atas ini, dari tempat bertenggernya ini juga akan menciptakan bayangan yang akan nanti masuk ke konsep the shadow dan lighting. Dari patternnya, pattern yang kami buat ini untuk berkamuflasi, dan untuk berkamuflasi ini kami membuatnya seperti memiliki bukaan-bukaan kecil, bukaan-bukaan kecil ini. Ini beda, bukan kecil. Dan bukan kecil ini dibentuk dari kami ambil dari bentuk ekor merak. Seperti yang nanti tempat bertenggernya. Seperti ini dari bentukan pola dari bambunya. Pola 1 dan pola 2. Di sini pola 1 yang paling kiri dan pola 2 adalah yang tengah. Semuanya diambil dari bentukan dari burung merak. Shape concept. Oke. Dari shape konsepnya tadi sudah dijelaskan. Kenapa bentuknya dome itu sudah dijelaskan tadi, dan bird-birdnya sudah. Nah, keutamaan dari bangunan kami ini sebenarnya punya dua fungsi utama lagi. Pertama kan kita disuruh membuat sebuah watching bird view, tapi kami menambahkannya sebagai bird observation, di mana fasilitas ini bisa digunakan orang untuk mengobservasi lebih dalam, mengamati lebih dalam burung-burung yang ada di sekitarnya, di sekitar taman ini. Jadi bisa dimanfaatkan ketika malam hari. Kelebihannya dari tadi karena ini berkamuflase, menutup manusia dari burung-burung yang ada di luar, sehingga burung-burung tidak akan takut untuk berada di sekitar bangunan. Ini bagian dalamnya. Animasinya. Ini envelope konsepnya. Yang tadi kita menggunakan bambu-bambu yang disusun secara gap, itu untuk membiarkan manusia bisa melihat ke arah luar, namun secara tidak langsung tetap menutupi manusia dari burung-burung dari luar. Nah, ini konsep yang kami ciptakan tadi. Ketika burung-burung itu, kebiasaan burung yang takut akan suara, akan gerakan-gerakan yang tiba-tiba dari manusia itu bisa terkurung di sini. Manusia di dalam bangunan ini nantinya akan sepi, akan tenang, dan dia akan tersembunyi dari burung-burung. Jadi gerakan-gerakan tiba-tiba itu tidak terlihat oleh burung dari luar. Konsep cahaya. Dari cahaya ini, bentukan dari gap-gap tadi dan bentukan dari si burung merak tadi itu akan membentuk cahaya yang estetik, shadow di sini. Selain sebagai peneduh dari orang yang berada di dalamnya. Kurang, bentar Pak, kita lihatkan videonya. Oh, boleh. Ini besok itu in English atau ya English, kan? Pak. Oke. English, Pak. Kita ini tadi bikin ininya Pak, lagi bikin bambu yang sambungan benerannya ukuran asli gitu. Oh, mock-up-nya ya. Jadi kita mau bikin PowerPoint nggak keburu jadi kita. Oh iya, nggak apa. Itu ini pembagian yang speakernya besok siapa? Mas Ivan semua atau?
Eh, Speakernya tuh 2 orang, Pak. oh, Diambil dari tahun lalu tuh, jadi pertama ada yang presentasi dulu, itu heeh. seorang ya, itu seorang, dan kemudian nanti yang untuk tanya jawab itu 2 orang, Oh, gitu. Jadi bisa bisa bantu juga ya yang lain ya. itu juga ya, Pak. Oh ya, oke oke. Apa nih yang mau ditampilin nih video ya? Iya, sebentar. Boleh boleh boleh. Itu tuh cuma ada Sini sini sama papa sini Mas Unu. Ya, sini sini. kelihatan. Kalau Nih, Mas Unu. di Aris ada, di Jambi ada. Oh iya, kenapa sih sebentar? Ini lagi pada di mana nih? Di Kontrakan, Pak. Oh, ini di kontrakannya siapa nih? Bareng-bareng gitu ya di situ. Aris di kontrakan berarti. Oh, Aris, Pak. oh alah ya 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 ya. Ya, Oke. Pak. Ya 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 ya. Hujan terus ya di Jogja ya. Iya, Pak. Mm-mm. Akhir-akhir ini juga panas banget kayaknya. Gak tahu nih katanya Iya. Merapi atau emang musimnya ya. Ya, ya tahun siaga. Mm-mm. Siaga ya. PKTA gimana PKTA? PKTA? Aduh, Pak. Ya masih ada waktu kok. Masih tanggal 11 12 ya. Masih lama. Masih. Bentok sama ini, Pak. Ada, Pak? Kedengaran suaranya tidak, Pak? Kalau suaranya belum, tapi videonya udah sih. Ya udah ada Nggak ininya apa-apa. juga. Oh iya. Meskipun bahasa Inggrisnya ini kemarin banyak salah, Pak. Oh, nggak apa nggak apa. Oh, udah kedengeran suaranya kok ya. Hmm, ya ya ya. Oh gitu.
Hmm. Koridor langsung tutup ke Oh iya. then to hide people from outside. Of course, that you can close the door and on the hole. Then to lock the platform on the top from the bullet or incline, easy to make a curve. Everything else also will make a beautiful shadow that replaces the connection between the platform and the jam. And the Vietnamese platform is not only a launch platform, the shadow for wind perch, but this platform also can be used for safety, filming, research, Oh ini suasana malam ya. Iya. Hmm. Oke. and I believe we need to appreciate that. Hmm. But to be all deserve being hiding, we can keep their habits and attention, the hidden times, right? With that. Oh oke oke. Ya ya ya. Oke. Ya bagus 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 bagus. I have several questions ya, tapi juga ada sesuatu yang nanti juga sebenarnya perlu dipertanyakan sih. Kayak misal ini nih, kan kegiatannya mengamati burung ya. Mengamati burung itu aktivitasnya kayak gimana gitu. Antropometrinya itu yang di dalam apa namanya, yang sheltermu tadi kamu buat itu sudah terpenuhi atau belum? Kalau yang aku lihat dari National Geography itu biasanya mereka malah sampai tidur juga di situ, sampai selonjoran, jadi posisinya nggak yang duduk nyaman gitu. Coba deh digali tuh antropometrinya tuh, jangan-jangan bisa di lubang-lubang yang kamu buat tadi tuh bisa jadi kayak seukuran kamera, bisa bisa memang Itu emang gitu Pak fungsinya buat oh kamu iya, ya. boleh bagus Iya, malah. jadi kita hanya kurang ngejelasin ya Kak. Nggak apa nanti di ini aja di kayak antropometri detailing konsep gitu, kayak di dalam ruangannya. Ambience tadi juga menarik ya. eh aku nggak tahu nih kalau di fotografi itu dia eh ketahanan sama cuaca tadi gimana ya? Apa namanya, kayak hujan. Terus itu sudah dipersiapkan belum, kayak misal burung yang kamu taruh di atas itu tadi dia enggak ya, kalau kalau gitu ya, gitu-gitu ya gak sih, kayak gitu-gitu nangkring di atas tapi tiba-tiba kamu diein. Tapi ya bagus sih, maksudnya emang kamu flash tadi konsep yang menarik sih, jadi tidak apa namanya membaur sama alam tadi ya, menarik mas mbak. Cuman mungkin kayak tadi antropometri untuk kegiatan fotografi, terus apalagi ya, kayak yang night ambience tadi yang menarik juga, kayak malah kayaknya malah nggak usah pakai lampu ya kalau night ambience, karena kan kayak burung tadi kan sempat bahas infrared atau apa tadi ya. Gitu ya. Aku nggak tahu tadi posisi lampu yang di dalam shelter tadi, malah kayaknya kalau untuk fokusnya untuk fotografi malah jangan dinyalakan nggak sih kayaknya? Oke. Iya ya kayaknya. Mungkin nanti kita kasih kayak fasilitas yang memang bisa dinyalakan atau tidak gitu. Coba nanti itu. Menarik sih tadi, jadi
Oh ya, ada ini nggak, ada hierarki, ada elevasi nggak sih di dalam shelternya itu? Kalau elevasi secara tanahnya tuh nggak ada, cuma Nggak ada ada ya? kayak kursi Kayak di kursi dalamnya. aja ya. Oh, oke. Kayaknya malah ada layer-layer ya, kayak lapisan semakin ke tengah semakin tebal tadi ya. Atau gimana tadi? Si renderan doang kayaknya sih Pak. Oh, Oh oke ini oke. penataan dari strukturnya kita Heeh. memang ada kayak dua lapis gitu, cuman untuk envelope-nya cuman bagian luar, tapi struktur dalamnya tuh kayak ada lagi gitu. Oh, oke oke oke. Oh. Maket sebentar Pak, ada maketnya kita Ah iya, jelaskan tadi. boleh boleh boleh. Kang market. Besok yang perlu disiapin apa aja ini ya untuk presentasi? Kita usahain pengen bikin detail join benernya sih Pak, dari bambunya kayak Oh iya. gimana, terus nggak beresin kayak PowerPoint sama kita latihan ngomong aja sih. Iya bener-bener latihan. Oh ya untuk ini, untuk oke oke ya ini ya maketnya ya. Menarik sih. Kelihatan nggak ya Pak? Kelihatan kok, kelihatan Pokoknya kok. di dalam situ tuh ada ini lagi. Hmm. Ada dua lapis. Iya iya. Oh iya 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 iya. Wih. Nice nice nice. Ini berapa hari bikinnya itu? Kalau bikin jadi ini tuh 2 hari Pak. Cuman kalau Oh. kita dari merubah-rubah konsep itu memakan waktu banyak Pak. Oh iya iya. Hidden eye tadi ya. Camouflage. Oke. Tadi jenis burungnya spesifik nggak sih tadi, burung apa gitu? Itu berkaki silahkan burung berkaki panjang. Oh. Intinya banyak sih Pak. Hidup di air, ya makan. Hmm. Itu kalau nangkring di pohon itu dia apa sih biasanya, tidur atau apa sih biasanya kegiatan nangkring di atas tadi loh? Bertengger tadi. Hmm. Bertengger tadi Kak. Apa pas malam hari aja atau pas siang hari aja atau? Ketika bertebaran gitu Pak, kan Oh. kadang mereka dari atas tuh menarik, karena juga kan menyatu dengan bentukannya lebar, terus juga banyak cabang-cabangnya, jadi kita tuh harapannya buat mereka bisa ya cuma singgah gitu Pak. Tapi kan kayaknya untuk jenisnya sendiri kan macam-macam Pak, tadi 141 spesies yang ini bermigrasi kurang lebih. Jadi kayaknya untuk yang bertengger di atas ini pasti burung-burung yang ringan gitu. Iya itu tuh tadi kira-kira burungnya kalau bertengger tuh ini enggak apa namanya, saya nggak tahu sih ini karakteristik burung itu kalau bertengger dia nyari tempat yang seperti apa yang tinggi, apa yang tersembunyi atau apa gitu. Iya kan biasanya ada kayak yang menandai wilayahnya kan, kalau kalau kucing kan pakai pipis kan. Nah kalau burung itu kayak nggak tahu nih, saya pakai atau gimana ya? Iya nggak sih? Iya nggak? Itu kayak aku masih belum paham juga sih, menandai wilayahnya supaya burung lain nggak datang atau gimana itu. Iya Pak. Ya tapi menarik sih, apa bisa jadi spot-spot gitu ya. Bentukan dari ininya doang, cuman kita kurang berpikir di masalah bertengger itu sih Pak. Oh iya, nggak apa. Api ini ya, itu nanti kira-kira materialnya bambu semua ya? Ada bambu semua. Oke. Terus kalau untuk menyambung ke platnya itu nanti kita menggunakan besi tetap ya, kita menggunakan besi tetap. Tapi kalau masalah sambungan total kita gunain bambu. Oke. Mungkin ini sih kita belajar dari pengalaman yang tahun lalu kan, sempat ikut juga kan? Iya. Kalau nggak salah itu aku dapat cerita dari Mbak Rizky itu karena project kalian too good to be true ya, apa namanya, konseptual banget kalau nggak salah ya. Kalah dengan bentuknya terlalu susah untuk di apa namanya, di konstruksinya ya. Iya Pak. Iya kan. Nah mungkin itu tuh juga perlu kalian bahas juga
Ya benar tadi pakai mockup tadi ya. Itu tadi salah satu cara yang bagus untuk menunjukkan kalau ini tuh bisa di konstruksi gitu. Ini bisa konsep ini tuh bagus bisa dibuat secara konstruksi gitu. Saranku bikin beberapa part ya yang itu join tadi yang menurut yang kayak di bagian fasadnya di bisa merepresentasikan gitu. Kayak ininya cara ngebuatnya ada strukturnya yang itu bisa di sketsa atau mungkin dibikin 3D-nya gitu mungkin kali ya boleh, Pak? boleh, iya benar kayak misal part-partnya itu apa aja sih, selain materialnya tuh apa aja sih, ya. Terus nanti kemudian baru joinnya, terus kalau sempat ya tadi mock up-nya ya, bagian part-part yang kira-kira membingungkan di objek di kompleks yang kompleks di bangunanmu itu kira-kira di part mana di detailkan joinnya. Terus apalagi tadi ya, oh ini karena kan besok kan pakai bahasa Inggris kan. Nah saranku tadi menurutku udah bagus kalau yang presentasi satu orang aja, maksudnya fokus ke satu orang untuk presentasi dengan bahasa Inggris, tim yang lain menyiapkan untuk membantu menjawab. Itu udah bagus sih tadi. Terus kalau bahasa Inggris itu fokuskan ke kata-kata kunci aja. Jadi coba sebelum presentasi kira-kira dibatasin berapa menit sih ini presentasinya? Nah, belum ada Pak. Kami nyiapin yang lama yang 10 menitan, kita nyiapin yang 5 menitan. Oh oke. Oh belum ini ya, nggak belum ada ketentuannya ya. Oke. Kata-kata kuncinya aja dulu sih mungkin yang disiapin ya. Kayak tadi ada camouflage, terus wild. Tadi tagline-nya bagus juga sih. Wild apa tadi, hidden ya. Wild and hidden. Terus coba di ini aja di list dulu kan. Apa sih sebenarnya kata-kata kuncinya? Terus nanti diurutin gitu. Biar nggak ngeblank maksudku ya. Jadi biar apa namanya tersampaikan semua informasi konsepnya. Terus kalau online ya pas ini coba dipastikan koneksinya. Nah gimana ya, kampus udah kontak kampus belum? Kayaknya kampus bisa bantuin juga deh. Atau coba tak tanyain mungkin ke Bu. Iya mungkin kalau butuh kamera yang bagus atau butuh lab apa bisa pakai lab, iya kan? Iya nanti ini aku kemarin sudah ngobrol sama Bu Endi sih Bu untuk ini saya mau latihan presentasi Bu, terus ya nanti disuruh kabarkan teknisnya presentasinya gimana. Kayaknya sih kalau tak lihat dari kondisinya sekarang kayaknya presentasinya online ya. Online iya Pak. Ya kayaknya nanti tabrakan sama pengumpulan PKTA juga ya. Iya. Oh ya, nah itu tuh gimana tuh ya? Ada kayak keringanan atau enggak ya? Coba kita tanyakan deh. Iya Pak. Iya enggak? Oh kan, nanti mungkin tak teruskan ke Pak Willy atau Bu Dita coba. Iya. Mudah-mudahan Pak. Ya, oke. Itu kompak ya, yang kompak besok waktu presentasi apa namanya? Saling backup. Ini Pak, nanti kan kita misalnya bikin presentasi yang mau buat bahasa Inggris sama kita nyiapin kita latihan untuk berbahasa Inggris gitu. Boleh Pak, asistensi ke Bapak lagi Pak gitu Pak? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Iya tadi bahasa Inggris. Oke. Kalau tanggal 10 asistensi lagi gimana Pak? Tanggal 10 boleh, hari ini ya, hari Selasa ya. Selasa. Oke, boleh.
Besok Besok Senin. Besok Senin, besok Senin. 9, ini baru Besok banget. masih Senin, Selasa ya. Oke. Ya. Iya. Pak, tapi kalau PKTA-nya Oh ya. tapi kita kalau PKTA-nya yang kita bisa diundur, Pak. Amin. Kalau nggak bisa, Coba tak tanyakan ke ini ya. Pak Willy, Bu Dita gitu ya. Emang ada videonya? video PowerPoint PKTA. Iya, disuruh ngumpulin video PKTA. Cuma ngumpulin Word. Enggak ada video. Waduh, PowerPoint Kemarin juga. pas Mas berangkat dibahas. Waduh. Tapi enggak. Waduh. Nah itu tuh. Dan paling lambat kayaknya jam 12 siang atau jam berapa ya? Iya kan? Panik masih. Nah, Nanti dulu nih, tanggal 12 jam 12 siang. Pak, kalau mau minta dispensasi gitu caranya gimana ya, Pak? nah, ini kan karena memang kebetulan kalian mau presentasi kompetisi kan. Ini langsung aja nanti tak terus apa namanya tak teruskan ke Pak Willy, ke Bu Dita. Terus mungkin besok Senin coba tanggapannya nanti gimana, nanti tak sampaikan ke kalian ya. Ya, Terima kasih banyak. Gitu ya. Iya. Dan menurutku ya harus diberi dibantu lah. Kan ini kan apa namanya ya, bisa membawa nama UTY juga kan. UTY Pak dengan UTY. Iya loh. Oke, ini aja di list nama-namanya tadi. Satu tim tadi namanya siapa aja ya? Yang PKTA cuma bertiga, Pak. Oh iya, yang PKTA, yang TA? Yang TA nggak ada. Oh ya, oke. Ya ditulis aja nama-namanya yang kira-kira kompensasi waktu, dispensasi waktunya gitu. Ya. Iya, Pak. Mhm. Ya, Pak. Semoga bisa. Amin. Iya, amin. Semoga bisa, benar-benar. Ini Mas Ihwan bikin 3D-nya di Blender apa di mana? Di Blender, Pak. Blender. Iya. Kapan-kapan buat sharing gitu ke teman-teman gitu loh tentang Blender gitu apa? Ya, Pak, siap, Pak. Asal ada ditanya saya jawab, Pak. Ya, boleh ya. Kayaknya biar teman-teman itu juga tahu software-software yang lain juga. Oke sih. Ya, itu sih teman-teman kayaknya ya. Apa? Masukanku tadi, komentarku tadi. Bagus. Udah apa kelihatan idenya ya. Cuman kayak misal antropometrinya tadi, terus detail-detail joinnya tadi mungkin perlu di breakdown juga, belajar dari pengalaman yang kemarin kan, kalau ini tuh bisa dibangun gitu, kan emang nantinya juga akan ini ya, dikonstruksi juga ya. Ya oke, gitu Mas Mbak, besok kita jadwalkan lagi mungkin hari Selasa kan ya, Hari Selasa, oke, baik, Pak. bisa ya, atau kapan mau nanti dikabarin aja. Iya, Pak. Siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waktunya juga. Iya, sama-sama. Ayo, semoga sukses ya. Tetap semangat. Iya. Ya, oke. Ini lanjut ngerjain apa nih? Mau PKTA, Pak. Oke. Ya, oke. Ya, oke Mbak. Mas, sukses ya. Ya. Sama-sama.
I